Kamu bangun jam 5 subuh, mandi buru-buru, belum sempat sarapan, langsung berangkat kerja. Di jalan, macet, motor kamu nyaris disundul truk. Tiba di tempat kerja, senyum tetap kamu pasang. Gak pernah bolos, gak pernah ngeluh, semua kamu tahan. Demi apa? Demi gaji yang langsung habis 3 hari setelah cair. Dompet kamu, isinya bukan uang, tapi tumpukan struk Indomaret, kartu vaksin, dan fotokopi KTP yang udah kusut. ATM kamu bukan tempat nabung, tapi tempat kamu diuji mental. Setiap akhir bulan, ATM berubah jadi mesin penolak cinta. Saldo tidak mencukupi, bahkan mesinnya kayak mau bilang, udahlah, nyerah aja. Kamu kerja keras, kayak napas, udah jadi kebiasaan. Tapi tetap aja, saldo kamu ngos-ngosan. Gaji cuma numpang lewat, kayak mantan yang datang cuma waktu butuh doang. Lalu pergi pas kamu mulai berharap. Dan akhirnya, kamu mulai bertanya, aku udah kerja keras, tapi kok tetap miskin? Mungkin pertanyaan yang lebih penting, kerja kerasmu itu ke arah yang benar atau cuma muter di tempat? Dari kecil, kita dicekokin mantra sakti. Kerja keras pasti sukses. Tapi nggak pernah ada catatan kakinya. Nggak pernah ada yang bilang, kalau kamu kerja keras di jalan yang salah, suksesnya bisa nggak nyampe. Bahkan bisa jadi kamu cuma makin capek. Kerja keras itu kayak lari. Tapi coba bayangin kamu lari sekencang mungkin. Di atas treadmill, keringatmu netes, nafasmu ngos-ngosan, tapi posisi kamu masih di tempat. Kamu udah lari 10 kilometer, tapi masih berdiri di sebelah dispenser. Saya kenal seseorang, tiap hari jualan gorengan, panas-panasan, bawa ember minyak goreng, berdiri 10 jam. Tapi karena tempat jualannya sepi, gorengannya lebih banyak dimakan sendiri daripada laku. Omset nggak naik, yang naik malah kolesterol. Kadang kita terlalu bangga karena sibuk, tapi kita nggak pernah nanya, sibuk ngapain, ngejar apa, bergerak kemana. Kerja keras tanpa arah itu kayak mendayung di tengah laut, tapi nggak tahu pulau mana yang dituju. Akhirnya, bukan sukses yang kamu dapat, tapi kamu capek, abis, burnout, bukan breakthrough. Kerja keras itu bagus, tapi kalau nggak dibarengi strategi, hasilnya tetap nol. Ibarat kamu mancing, umpanmu bagus, pancingannya kuat, semangatmu penuh, tapi kamu mancing di kolam yang airnya surut. Atau lebih parah, kamu mancing di kolam buaya. Kadang masalahnya bukan karena kamu malas, bukan juga karena kamu kurang usaha, tapi karena kamu nggak lihat peta. Kamu nyasar, tapi yakin banget kalau kamu di jalan yang benar. Padahal kamu sudah jauh dari tujuan. Zaman sekarang, kerja keras doang udah nggak cukup. Harus kerja cerdas, harus kerja strategis, dan kadang harus kerja absurd. Saya punya teman, kerja di toko kelontong, gajinya kecil, tapi dia rajin belajar. Malam-malam, dia buka capcut, belajar edit video. 3 bulan kemudian, dia buka jasa konten TikTok. Sekarang, dibayar 500.000 per video. Padahal awalnya dia cuma ngedit video makanan kucing. Di sisi lain, ada orang kerja angkat galon seharian, dapat 80.000. Sementara yang lain duduk di depan kamera, bahas zodiak, view-nya 2 juta. Dunia sekarang memang absurd, tapi, ya begitu cara mainnya. Dulu, dunia ini dibangun oleh tenaga. Sekarang, dunia ini dijalankan oleh ilmu. Kalau kamu kerja pakai tenaga, kamu dibayar per jam. Tapi kalau kamu kerja pakai otak, kamu dibayar per hasil. Siapa yang naik jabatan, yang ngerti cara presentasi, yang bisa komunikasi,
yang bisa bikin laporan yang kelihatan rapi padahal isinya template doang. Ilmu itu cheat code hidup. Main game bisa kamu tamatkan lebih cepat kalau kamu tahu triknya. Sama seperti hidup, kamu bisa capai lebih banyak kalau kamu tahu caranya. Saya sendiri pernah kerja angkat karung. Panas, berat, kotor. Tapi saya butuh. Lalu saya belajar, nulis, ngomong. Sekarang saya angkat mic, masih kerja keras. Tapi cara kerjanya udah beda. Dan hasilnya juga beda. Contoh lain, satu orang bisa masak 100 porsi nasi goreng tiap hari. Tapi orang lain cuma bikin video resep di TikTok. Videonya ditonton 3 juta orang. Dapat endorser, dapat AdSense. Sama-sama masak, tapi hasilnya beda. Bukan karena dia lebih rajin, tapi karena dia ngerti mainnya. Dari kecil kita diajarin, uang itu hasil kerja keras. Tapi sebenarnya, uang datang dari nilai. Dari seberapa besar manfaat yang kita kasih ke orang lain. Kamu bisa kerja 12 jam di pabrik, tapi sistem bisa ganti kamu kapan aja. Sementara satu orang yang ngerti desain, bisa bikin logo 1 jam dan dibayar jutaan. Bukan karena waktu dia lebih banyak, tapi karena value-nya lebih besar. Jadi tanya dirimu, apa yang kamu hasilkan? Apa yang bisa kamu tawarkan ke orang lain? Apakah kamu cuma ikut sistem dan muter-muter? Atau kamu punya keahlian yang dicari banyak orang? Orang yang bisa menyelesaikan masalah, dibayar lebih mahal. Kamu jago bikin orang ketawa. Satu video bisa viral. Kamu jago bikin tulisan yang menyentuh. Bisa jadi content writer. Nilai kamu bukan di seberapa keras kamu kerja, tapi seberapa besar pengaruh kerja kamu buat orang lain. Banyak orang bukan gagal, mereka cuma kejebak terlalu lama di jalan yang salah. Tapi karena takut berhenti, mereka terus maju. Takut dikira malas, takut dibilang nyerah. Padahal, kadang, berhenti itu bukan gagal. Berhenti itu cara untuk lihat peta lagi. Mikir ulang, apakah jalan ini masih worth it buat dijalanin? Kerja keras itu kayak kayuh sepeda. Tapi kalau kamu kayuh ke arah jurang, ya jangan bangga juga. Bangga itu kalau kamu tahu kapan harus belok. Banyak orang kerja keras setengah mati untuk hal yang dia nggak suka, yang nggak bikin bahagia, dan akhirnya heran kenapa stres nggak pernah pergi. Mungkin yang kamu butuh bukan motivasi, tapi evaluasi. Kamu udah kerja keras, tapi arahnya sudah benar. Banyak orang bilang dia belum siap, belum waktunya, masih nunggu momen yang tepat. Padahal, yang dia takutkan bukan gagal, tapi takut gagal dilihat orang lain. Takut ditanya-tanya, loh, kok bisnisnya tutup? Katanya mau jadi konten kreator, kok videonya cuma 20 views. Kemarin jualan, sekarang kok kerja lagi. Padahal, semua orang hebat juga pernah ditertawakan. Kamu lihat Elon Musk, dulu dibilang gila waktu mau kirim roket. Kamu lihat YouTuber sukses, dulu view pertama mereka cuma 3, itu pun salah satunya mereka sendiri. Yang bahaya bukan gagal, yang bahaya itu kalau kamu nggak pernah coba. Karena takut, karena malu, karena nunggu orang lain duluan. Ingat, kamu nggak harus langsung jago, tapi kamu harus mulai. Dan mulai itu bukan berarti kamu langsung keren, tapi kamu berani ambil langkah pertama. Meski gemetar, meski sendirian, tapi kamu tetap jalan. Kadang kamu udah kerja keras, belajar, ubah strategi, tapi tetap gak maju. Kenapa? Coba lihat sekelilingmu. Kamu mungkin tumbuh di ladang yang salah. Kamu kayak benih bagus yang ditanam di tanah berbatu. Kamu punya ide, tapi selalu ditertawakan. Kamu punya impian, tapi dibilang halu. Kamu pengen upgrade diri,
Tapi temanmu bilang, udahlah, ngapain ribet, yang penting hidup. Ingat, lingkungan bisa jadi penjara. Kalau kamu salah pilih teman duduk. Kalau kamu dikelilingi orang yang cuma bisa ngeluh, nyinyir, dan narik kamu ke bawah, ya gimana kamu mau naik? Maka, kadang langkah terbaik bukan sekadar kerja keras, tapi keluar dari lingkaran yang bikin kamu stuck. Cari komunitas baru, ikut kelas online, deketin orang yang pikirannya tumbuh. Yang kalau kamu cerita, dia nggak nyinyir, tapi bantu mikirin jalan. Karena, semangat bisa tumbuh kalau kamu disiram sama orang yang percaya. Hari ini kamu semangat, besok drop, lusa semangat lagi, tapi minggu depan, hilang motivasi, balik rebahan. Masalah kita bukan nggak punya niat, tapi nggak punya kebiasaan. Karena sukses itu bukan hasil dari satu lompatan besar, tapi dari ribuan langkah kecil, yang diulang terus, bahkan saat kamu nggak mood. Konsistensi itu lebih penting daripada ledakan semangat sesaat. Karena dunia ini bukan untuk orang yang paling cepat start, tapi untuk yang nggak berhenti jalan. Bikin konten, terus upload meski viewsnya kecil. Belajar bisnis, terus riset meski belum laku. Nulis, terus nulis meski nggak ada yang baca. Lama-lama kamu akan nemu pola. Kamu mulai dilihat, dipercaya, dihargai, dan tiba-tiba, semua yang dulu kamu anggap kecil, ternyata jadi pondasi kesuksesan kamu. Karena dunia ini menghargai mereka yang nggak berhenti. Mereka yang konsisten, meski nggak selalu kelihatan keren. Kalau kamu kerja keras, itu bagus. Tapi jangan keras kepala. Dunia berubah. Kamu juga harus berubah. Jangan cuma bangga karena capek. Banggalah karena berkembang. Karena paham arah. Karena ngerti caranya naik kelas. Kalau kamu masih nonton sampai sini, berarti kamu punya harapan. Jangan padamkan itu. Rawat, tambah ilmu, bangun relasi, dan yang paling penting, evaluasi strategi. Kerja keras itu fondasi, tapi arah dan cara adalah kunci. Karena miskin itu bukan takdir, tapi bisa jadi cuma soal cara yang belum tepat. Hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling paham arah, paling konsisten, dan paling kuat untuk terus belajar. Mulai dari langkah kecil, satu hari, satu ilmu, satu perubahan. Dan percayalah, hasilnya bisa besar. Bukan besok, tapi pasti.